Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah sehat juga, Bu. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, dengan melakukan serangkaian kegiatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, video, dan PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Jadi seperti itu. Iya, baik, Bu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Jadi untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua ya, atau di pengetahuan dan juga keterampilannya. Oh iya, baik, Bu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model maupun metode pembelajarannya. Jadi untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk model yang saya gunakan project based learning atau PBL, seperti itu. Oh iya, begini, Bu. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya sendiri, saya akan menggunakan gambar. Gambarnya itu urutan rantai makanan, kemudian LKPD, kemudian materi rantai makanan dalam bentuk PowerPoint, kemudian memberikan lagu rantai makanan menggunakan laptop, LCD, dan proyektor. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut insya Allah besok hari, Bu. Ya, baik. Nah, baik, Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ada banyak hasil yang saya dapatkan. Di antaranya saya bisa lebih mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, seperti mempersiapkan media pembelajaran agar supaya anak-anak lebih maksimal belajarnya dan lebih mudah dalam belajarnya, seperti itu. Oh iya, baik, Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini, Bu. Dan setelah observasi di kelas, kita akan bertemu lagi di pasca observasi berikutnya yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Nah, terima kasih, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya sebentar, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Coba satu orang pimpin doa dulu. Siapa biasanya pimpin doa? Rahimah. Jadi selanjutnya ada yang tidak hadir? Tidak ada hadir semua? Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati?
Setelah kita kerja tugas kelompok individu, siapa bisa simpulkan materi untuk hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Rantai makanan, ekosistem. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita ketemu kembali di pelajaran berikutnya. Nah, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi waktu melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang. Kenapa? Karena saya sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian anak-anak juga merasa senang dan sangat bersemangat mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, alhamdulillah Nah, saya ya masuk. Bu. Semua siswa yang saya lihat tadi lebih antusias dan senang karena pembelajarannya lebih menyenangkan. Nah, menurut Ibu, apakah pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai yang direncanakan? Oh iya, sudah sesuai Bu. Kenapa? Karena di dalam kelompok anak-anak mampu menganalisis urutan rantai makanan, kemudian anak-anak juga mampu menjelaskan peran rantai makanan itu. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya Bu. Iya, Bu. Nah, dari proses pembelajaran yang tadi, hal-hal apa saja yang merasa Ibu memuaskan? Kalau dari segi memuaskannya itu, karena anak-anak lebih antusias ya Bu, dan kebanyakan anak-anak ingin ikut serta dalam pembelajaran. Oh iya, begini Bu. Dari proses pembelajaran yang tadi, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu, Ibu itu berada di posisi berapa dan dalam rangka pencapaian yang pembelajaran yang tersebut yang tadi dilaksanakan? Kalau menurut pribadi saya Bu, mungkin hanya 8 skala. Seperti itu. Oh iya Bu, kalau menurut saya sih skala 8 itu sudah lumayan Bu. Kalau menurut saya, karena hampir mendekati 10. Tapi dari 10 itu kan masih ada 2. Nah, kira-kira yang 2 itu apa hambatan atau tantangan Ibu dalam melaksanakan observasi itu? Mungkin dari segi anak-anak yang kurang kondusif, kemudian masih ada juga anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Oh iya. Nah, untuk mengatasi hambatan yang tadi, terutama tentang keaktifan ya, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Mungkin dengan cara mengkondisikan anak-anak dulu ya, kemudian memilih atau mencari metode atau strategi yang lebih mengaktifkan anak-anak, kemudian lebih mempraktikkannya. Karena seperti pada pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, itu anak-anak pada kelompok 1 misalnya, anak-anak kelompok 1 hanya siswa tertentu saja yang mau naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Gitu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai? Seperti mencari metode atau strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu ya Bu. Jadi Ibu mencari metode yang lebih bervariasi lagi ya, agar pembelajaran nanti tidak monoton dan anak-anak lebih aktif lagi ya Bu. Selanjutnya Bu, untuk pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan Ibu bisa berhasil dan Ibu bisa melakukan kembali siswa Ibu di dalam kerja kelompok. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan akan lebih bermakna lagi dan luar biasa. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.